Jeff yang sedang iseng melihat sosial media di handphonenya, menemukan sebuah iklan yang sangat menarik. Ada seorang kolektor memasang iklan mencari boneka Mokoi produksi pertama. Mokoi adalah tokoh dari serial televisi dan merupakan maskot dari suatu perusahaan ternama. Bahkan ada beberapa taman hiburan yang disebut Dunia Mokoi atau Mokoi World yang terletak di berbagai kota. Sang kolektor bersedia membayar dengan harga sangat tinggi untuk boneka Mokoi edisi pertama tersebut. Di dekat kota Jeff terdapat salah satu taman hiburan Mokoi World yang sudah tutup akibat gempa bumi yang disusul kebakaran hebat di Mokoi World tersebut. Tempat itu sudah puluhan tahun ditinggalkan. Namun sebagai salah satu taman bermain yang pertama dan yang terbesar yang pernah dibangun, Jeff ingat di Mokoi World kotanya, terdapat beberapa boneka Mokoi antik yang disimpan dalam tabung-tabung kaca kedap udara. Para boneka ini dipajang di aneka wahana bermain dan fasilitas yang ada di Mokoi World. Bahkan ada beberapa yang diletakkan di tempat yang tersembunyi, di mana orang yang bisa menemukan dan memfotonya akan mendapatkan hadiah dari Mokoi World. Jeff bercerita kepada teman-temannya, Rudy, Jessica, Andrew, Timmy dan Susie. Mereka bersemangat untuk menjelajah Mokoi World yang terbengkalai tersebut dan menemukan boneka-boneka yang berharga tersebut. Mereka semua adalah pemuda yang gemar bertualang dan menemukan satu boneka Mokoi tersebut dapat memberikan mereka keuntungan finansial yang luar biasa. Apalagi jika mereka menemukan beberapa, karena di dalam iklan tersebut, sang kolektor bersedia membayar mahal untuk semua boneka Mokoi edisi pertama yang asli dan dalam kondisi sempurna. Pada akhir pekan berikutnya, keenam sahabat itu berangkat menuju ke Mokoi World yang berada di luar kota mereka. Perjalanan menjadi sulit karena Mokoi World yang sangat luas ini hancur terkena bencana kebakaran yang disusul dengan gempa hebat. Jalan menuju tempat tersebut pun sudah rusak dan dipenuhi tanaman liar. Mereka menghentikan kendaraan mereka beberapa kilometer dari pintu masuk dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Karena medan yang sulit, mereka baru tiba di luar gerbang Mokoi World pada sore hari. Keenam sahabat itu memutuskan untuk berkemah di luar gerbang dan beristirahat untuk malam itu. Mereka memasak makanan yang mereka bawa dan segera beristirahat. Di malam hari mereka dikejutkan dengan suara-suara aneh dari area Mokoi World. Mereka mengintip dan melihat ada secercah cahaya merah melintas. "Apa itu?" tanya Jessica. Jeff termenung dan menjawab, "Mungkin binatang liar. Kita harus berhati-hati jika menyelusuri tempat itu besok." Timmy berkata, "Binatang apa yang bisa mengeluarkan cahaya, Jeff?" Jeff hanya mengangkat bahu. Mungkin masih ada lampu atau mesin yang masih aktif selama puluhan tahun. Kawan-kawan Jeff tidak yakin akan jawaban itu. Namun mereka tertarik untuk menemukan boneka-boneka tersebut. Mereka semua segera tidur, karena besok hari akan sangat sibuk. Keesokan harinya, mereka bangun di pagi hari, menyiapkan makanan, merapikan perlengkapan dan kantung tidur yang mereka bawa. Lalu keenam sahabat ini sarapan sambil membahas kegiatan mereka hari ini. Mereka harus membawa semua perlengkapan mereka ke dalam Mokoi World dan mereka akan bermalam di dalamnya, karena tempat itu sangatlah luas. Keenam sahabat itu masuk melalui pintu gerbang yang sudah roboh dan berkarat termakan usia, dan mereka dengan berhati-hati melangkah masuk sambil menghindari aneka lubang dan sampah, serta rongsokan yang berserakan. Tak lama kemudian, keenam pemuda mendekati wahana pertama yang ada di Mokoi World, sebuah komedi putar atau merry-go-round. Wahana itu tampak miring akibat bencana yang dialami, dan para kuda di atasnya banyak yang patah dan berserakan di lantai.
Namun wahana itu masih terlihat kokoh dan setelah dicoba, mampu menahan berat badan mereka. Jeff, Andrew, Timmy dan Rudy memasang senter di kepala mereka dan memanjat wahana tersebut. Sedangkan Susie dan Jessica menunggu di luar sambil menjaga ransel mereka. Keempat pemuda itu dengan berhati-hati menyelusuri komedi putar tersebut. Rudy tiba-tiba berseru, "Lihat itu!" sambil menunjuk ke tiang tengah wahana. Semua kawannya memandang dan di bawah cahaya senter mereka terlihat sebuah tabung kaca yang retak berada di tengah-tengah tiang. Mereka berempat pelan-pelan menghampiri tabung kaca tersebut. Namun setelah dekat mereka mengungkapkan kekecewaan. Karena tepat di atas tabung yang retak itu, terdapat sebuah lubang yang besar dan nampak tabung itu penuh dengan air hujan yang kotor. Tampak sebuah boneka yang hancur mengambang di dalam tabung. "Sayang sekali," ucap Jeff. Tapi kolektor itu tidak akan mau menerima boneka hancur ini. Tapi dugaan kita benar. Masih ada boneka Mokoi edisi pertama di dalam taman bermain ini. Kita hanya perlu menemukan beberapa yang masih utuh dan kita akan kaya raya. Mereka kembali berjalan keluar dan turun dari wahana terbengkalai itu. Rudy menceritakan hasil penemuan mereka ke Jessica dan Susie. Para gadis sedikit kecewa dengan usaha pertama mereka yang gagal. Namun penemuan ini membuat para pemuda sekarang menjadi yakin masih ada boneka-boneka Mokoi lainnya di tempat itu. Keenam anak muda ini melangkah semakin dalam ke taman bermain tersebut. Tak lama mereka melihat sesosok besar yang duduk menyandar di sisi sebuah gedung dengan lampu merah berkedip di dadanya. Mereka pun segera menghampiri. "Apa itu?" tanya Susie. Timmy yang memang cukup gemar menonton Mokoi di televisi pada masa kecilnya, mengenali sosok tersebut. Itu adalah robot Ronel, si angsa bajak laut, salah satu sahabatnya Mokoi di serial televisi. Robot yang berkepala sangat besar itu, memiliki perangkat panel surya di atas kepalanya. Timmy menjelaskan, pada saat taman bermain ini masih buka, mereka menggunakan robot-robot yang sangat canggih di masa itu. Para robot ini dapat menari, bernyanyi, bahkan dapat berinteraksi, berbicara dan bermain dengan para pengunjung. Entah kenapa para taman bermain Mokoi World yang lain tidak lagi menggunakan robot-robot seperti ini. Mereka sekarang masih menggunakan orang yang memakai kostum Mokoi dan teman-temannya. Timmy menunjukkan betapa canggih teknologi boneka tersebut. Bahkan setelah sekian lama terbengkalai, masih ada robot yang memiliki lampu yang menyala di tubuhnya. Tampaknya panel surya di atas di kepala mereka masih dapat menerima energi. Timmy memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh boneka tersebut, untuk mencegah mereka terkena sengatan listrik atau cairan kimia yang bocor. Jeff yang tidak terlalu peduli dengan sejarah taman bermain ini, dengan ketus memotong penjelasan Timmy. "Setidaknya kita tahu cahaya yang kita lihat semalam tampaknya muncul dari robot ini. Mari kita melanjutkan mencari boneka-boneka tersebut." Mereka segera kembali berjalan. Para pemuda menemukan beberapa wahana lain, seperti arena balap mobil listrik atau bum-bum car. Namun wahana itu sudah runtuh dan tidak mudah untuk dimasuki. Jeff menyoroti bangunan wahana tersebut, namun tidak tampak pantulan tabung kaca di dalamnya. Sedangkan wahana Ferris wheel atau biang lala yang dahulu berdiri dengan sangat megah, sekarang tampak miring dengan kereta-kereta yang hangus terbakar. Mereka bahkan tidak berani terlalu dekat, karena wahana itu tampak dapat utuh sewaktu-waktu. Wahana roller coaster juga tidak memiliki tempat untuk memajang boneka Mokoi. Jeff dan Andrew memeriksanya sebentar, dan tidak menemukan apa-apa. Seandainya ada boneka yang dipajang di ketinggian di atas rel, maka terlalu berbahaya bagi mereka untuk mengambilnya.
Para pemuda ini juga memeriksa beberapa bangunan yang masih berdiri, namun tidak menemukan boneka Mokoi di dalam bangunan-bangunan tersebut. Tak terasa senja pun tiba. Karena mereka membawa senter dengan baterai yang terbatas, mereka memutuskan untuk beristirahat untuk malam itu. Rudy dan Timmy menyarankan mereka beristirahat di salah satu bangunan yang masih utuh dan dapat ditutup, mengingat ada suara aneh yang mereka dengar di malam sebelumnya. Kawan-kawannya setuju, mereka segera makan dan beristirahat untuk malam itu. Di tengah malam, Andrew terbangun dan ingin buang air kecil. Ia keluar dari bangunan tempat mereka bersembunyi dan mencari tempat untuk membuang air kecil. Setelah selesai, ia hendak kembali ke tempat semula, namun ia melihat ada cahaya merah bergerak di kejauhan. Andrew pelan-pelan menghampiri. Ia melihat beberapa robot berwujud hewan berjalan berkeliaran di malam hari. Ternyata robot-robot di sini masih aktif. Ia harus memberitahu kawan-kawannya akan penemuan ini. Namun sebuah tangan besar berbulu mencengkram pundak Andrew dari belakang. Sebelum ia dapat berteriak, sebuah tangan lainnya menutup mulut Andrew. Di pagi hari, mereka semua terbangun dengan tubuh yang terasa pegal. Kesibukan hari sebelumnya membuat mereka sangat lelah. Tak lama mereka menyadari, Andrew tidak lagi ada bersama mereka. "Kemana si badut itu pada pagi hari ini?" tanya Jeff dengan kesal. Andrew memang terkenal iseng dan sering mengganggu kawan-kawannya, terutama Jeff yang terkenal agak pemarah. Namun mereka berdua adalah sahabat kental dari kecil. Kawan-kawannya tidak ada yang mengetahui kemana Andrew, karena mereka tertidur dengan lelap semalam. Mereka memutuskan untuk segera sarapan, lalu mencari Andrew. Keempat pemuda yang lainnya tidak berkata apa-apa, namun mereka tahu Jeff sebenarnya sangat cemas dengan hilangnya Andrew. Namun walaupun mereka berulang kali memanggil Andrew, ia tidak kunjung muncul. Kawan-kawannya mulai panik, terutama Jessica dan Susie. Apakah mereka harus memanggil pihak berwajib? Jeff tidak menyetujui saran itu, karena selain tempat ini tidak tercapai sinyal telepon, mereka tidak memiliki izin untuk memasuki tempat Mokoi World yang terbengkai ini. Ia memberi saran, jika hari ini mereka tidak berhasil menemukan Andrew, mereka akan segera pulang dan meminta bantuan dari pihak berwajib. Mereka kembali menyelusuri taman bermain ini. Sekarang fokus mereka tidak lagi mencari boneka Mokoi, namun menemukan kawan mereka yang hilang. Seperti yang dikatakan sebelumnya, taman bermain Mokoi World ini sangatlah luas dan sudah terbengkalai lama, sehingga tidak mudah melintasinya. Udara siang itu sangatlah panas, namun angin pantai membawa sedikit kelembaban dan aroma laut, karena salah satu sisi taman ini menghadap pantai dengan dinding karang yang terjal. Saat menjelang sore dan mereka hendak menyerah, Rudy melihat sebuah benda di depan wahana rumah hantu yang berbentuk tengkorak yang menganga lebar, di mana mulutnya merupakan pintu masuk wahana tersebut. Di depan pintu masuk terdapat sebuah topi yang sudah sangat ia kenali. Itu adalah topi kesayangan Andrew. Kelima sahabat itu saling berpandangan. Mereka tahu, jika mereka ingin menemukan Andrew, mereka harus masuk ke dalam wahana rumah hantu tersebut. Jeff menawarkan agar Susie dan Jessica menunggu di luar, sementara Timmy dan Rudy masuk ke dalam mencari Andrew. Namun Jessica membantah. Ia mengatakan, semakin banyak orang yang mencari, semakin cepat mereka bisa menemukan Andrew dan keluar dari tempat itu. Susie yang diam juga hanya mengangguk setuju. Jeff menghela nafas. Ia tahu kedua gadis ini sangat keras kepala dan setia kawan. Itu sebabnya ia mengajak mereka dalam pertualangan kali ini.
Sesuatu yang Jeff mulai sesali. Jeff mengeluarkan semua senter yang mereka bawa. Mereka segera memasang senter di kepala dan bersama-sama memasuki bangunan yang gelap itu. Di dalam wahana rumah hantu, sangat gelap. Mereka bergerak lambat sambil menghindari berbagai sampah dan atraksi yang berantakan. Ruangan mes cermin sangat sulit dilewati, karena selain gelap dan pantulan cahaya senter yang menyilaukan, lantai mes dipenuhi dengan pecahan cermin yang tajam dan juga licin. Beberapa kali mereka hampir jatuh terpeleset di ruangan tersebut. Ruangan-ruangan berikutnya juga gelap dan menyesatkan. Namun mereka berlima terus berjalan menyelusuri ruangan yang gelap tersebut. Tiba-tiba, di salah satu sudut di mana harusnya adalah jalan buntu, mereka menemukan temboknya terbuka dan ada jalan yang menurun ke bawah dengan landai. Setelah sejenak ragu, mereka memutuskan mengikuti jalan itu sampai mereka berada di terowongan bawah tanah. Suzy yang awalnya selalu diam akhirnya bertanya dengan pelan, "Tempat apakah ini?" Timmy melihat sekeliling dan menjawab, "Sepertinya ini adalah jalur khusus untuk para karyawan McCoy World. Beberapa taman bermain yang luas memiliki jalur khusus seperti ini, di mana para petugas kebersihan, kesehatan, hiburan dan lain-lain dapat berlalu lalang di area taman tanpa terlihat ataupun mengganggu pengunjung. Biasanya di sini pula para pekerja menemukan tempat beristirahat dan makan. Fasilitas seperti generator listrik, ruang ganti, ruang kesehatan, kantin. Bahkan akses langsung keluar dari taman dapat ditemukan di tempat seperti ini. Dan jaringan lorong bawah tanah ini sangatlah kokoh. Tidak banyak kerusakan yang tampak akibat kebakaran dan gempa puluhan tahun yang lalu. Tempat ini terlihat bersih, bahkan terlalu bersih, pikir Timmy. Rudy menyorotkan senternya ke lantai, dan mereka menemukan beberapa jejak kaki yang tampak baru. Jejak-jejak itu tampak cukup besar dan anehnya, tidak menyerupai kaki manusia. Walaupun terlihat sangat tidak wajar, mereka tidak ada pilihan lain selain mengikuti jejak itu dan berharap segera menemukan Andrew. Setelah melewati lorong yang panjang dan berliku, mereka tiba di sebuah ruangan luas dengan lampu-lampu berwarna merah yang menyala. Lampu darurat, pikir Timmy. Tapi dari mana mereka mendapatkan sumber listrik? Tampak beberapa boneka maskot McCoy World di pojok-pojok ruangan, serta berbagai peti yang terbengkalai di lantai. Saat mereka berjalan menyusuri ruangan tersebut, tiba-tiba beberapa sosok besar muncul dari bayangan di sekeliling mereka. Sosok-sosok yang menyerupai maskot McCoy dan kawan-kawannya mengeliling kelima anak muda tersebut. Jeff yang selalu berpikir cepat dan paling emosional berusaha melawan, mendorong dan menendang robot maskot yang terdekat. Timmy dan Rudy yang tersadar pun segera membantu. Namun perlawanan mereka sia-sia terhadap makhluk mekanik seperti robot-robot tersebut. Mereka berlima segera diringkus dan dibawa dalam kondisi tidak berdaya oleh para robot-robot itu. Mereka berlima dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi generator listrik, dan banyak maskot McCoy dan kawan-kawannya dibariskan di dinding. Berbeda dengan para robot maskot yang membawa mereka, robot-robot ini tidak dalam kondisi aktif. Sebagian dari mereka tampak rusak dan usang termakan usia, sedangkan beberapa tampak seperti baru. Bahkan para robot yang baru tidak lagi dilengkapi bulu luar yang membuat mereka menjadi menyerupai sosok hewan kartun yang empuk dan ceria. Melainkan tubuh mereka sepenuhnya terbuat dari logam yang berkilau dan tangan mereka berakhir dengan cakar-cakar yang tajam. Entah mengapa mereka masih didesain dalam bentuk hewan yang berjalan tegak.
Para pemuda ini dilemparkan ke dalam sebuah sel kurungan yang besar. Mereka semua terjatuh dan berusaha bangkit dari lantai beton. Tubuh mereka lecet dan memar akibat perlakuan kasar dari para robot tersebut. Lama mereka terkurung di dalam sel tersebut. Jeff yang tidak sabar mencoba membongkar pintu sel. Namun pintu itu sangat kokoh dan terkunci secara otomatis. Para robot bahkan tidak mengambil tas yang mereka bawa dari punggung mereka. Jeff, Timmy, dan Rudy diam-diam mengeluarkan linggis yang mereka bawa dalam tas, lalu menyembunyikannya di bawah jaket mereka. Kelima sahabat itu juga makan dan minum. Apapun yang akan terjadi, mereka akan membutuhkan energi mereka. Para robot yang menangkap mereka sekarang berbaris di seberang ruangan. Jika mereka memperhatikan para pemuda, mereka tidak melakukan tindakan apapun. Mata mereka tidak terlihat berfokus kepada para tawanan. Timmy memperhatikan bahwa para robot yang menangkap mereka terlihat usang dan berkarat. Mereka tampak seperti robot maskot yang mereka temukan di luar pada siang hari kemarin. Mereka juga bergerak dengan kaku. Seandainya mereka tidak ada di ruangan yang sempit dan gelap, tidak mudah bagi para robot tersebut untuk meringkus para pemuda yang tangkas dan gesit. Mereka sekarang menunggu dengan hati berdebar-debar. Dan di manakah Andrew? Jika ia tertangkap oleh para robot, ia harusnya ada di sini. Suzy dan Jessica mulai menangis, sementara ketiga kawannya berusaha menghibur kedua gadis ini. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang pria yang menggunakan jas laboratorium masuk ke ruangan itu, diikuti oleh sebuah robot. Walaupun robot ini adalah robot tipe baru yang tidak menggunakan bulu, Timmy mengenalinya sebagai Lamba, robot koboi singa, salah satu karakter dalam McCoy World. Pria itu tiba-tiba berkata, "Selamat datang semuanya. Tidak sia-sia aku memasang iklan untuk memancing para anak buah dan pemburu harta karun untuk datang ke tempat ini. Kalian bukanlah kelompok pertama yang tiba. Namun harus kuakui kalian semua mempunyai potensi yang lebih besar daripada kelompok sebelumnya. Siapa kamu, dan apa yang kau lakukan kepada Andrew? Di mana dia sekarang?" ucap Jeff dengan berteriak. Ia tidak lagi dapat membendung kemarahannya. Tangannya menggenggam jeruji sel dengan sangat keras sehingga jari-jarinya tampak memutih. Pria itu dengan tenang menjawab, "Tenang anak muda, kalian akan tahu segalanya. Lagi pula aku memiliki banyak waktu. Pasalahnya aku bercerita dulu kepada kalian sebelum kita mengenal lebih dekat." Kata-kata pria itu membuat Jeff dan kawan-kawannya merinding. Apa yang hendak ia lakukan kepada mereka? Pria itu mulai bercerita. "Berpuluh-puluh tahun yang lalu, ayahku adalah orang yang merancang berbagai animatronik dalam atraksi di berbagai McCoy World. Semua karyanya mengundang decak kagum dan pujian dari para pengunjung dan para investor McCoy World. Mereka takjub akan detail, keindahan dan begitu banyak gerakan yang dapat dilakukan oleh para animatronik buatan ayah. Pada suatu hari, ayah memiliki sebuah ide cemerlang, di mana ia akan membuat para robot maskot McCoy World dalam bentuk robot yang mandiri, dapat bergerak sendiri, dan berkomunikasi dengan para pengunjung. Ia mengajukan ide ini kepada pemilik dan para investor McCoy World. Mereka semua setuju dan memberikan ayah dana yang sangat besar. Ayahku bekerja keras membangun semua robot maskot dengan tangannya sendiri. Namun ia menemui kesulitan dalam membuat sebuah program yang dapat menjalankan para robot maskot ini. Ia sudah mencoba berbagai teknologi yang ada saat itu. Namun tidak ada perangkat yang mampu menjalankan tugas yang diinginkan ayah. Saat ayah sedang termenung di workshopnya,
seorang pria berpakaian serba hitam mengetuk pintu workshop. Ia mengatakan kepada ayah bahwa ia adalah seorang pengagum karya ayah dan ia memiliki sebuah solusi untuk masalah ayah. Jika menggunakan teknologi tidak dapat memberikan hasil yang diinginkan oleh ayah, bagaimana jika memecahkan masalahnya dengan sihir dan alkemi? Ia memiliki sebuah buku yang berisi catatan dan metode alkemi, dan ia bersedia membimbing dan membantu ayah untuk membuat para robot maskot. Imbalan yang ia minta hanyalah salinan dari catatan ayah akan semua ciptaannya yang terbaru, dan janji ayah akan membantunya di masa depan. Ayahku menyetujui dan pria itu menyebut namanya sebagai Belphegor, namun ia cukup dipanggil dengan nama Bel. Ayah mempelajari buku tersebut dengan bantuan Bel dan ayah menemukan untuk memberikan kecerdasan pada sebuah benda mati, maka dibutuhkan kecerdasan dan energi dari makhluk hidup. Semakin cerdas dan berambisi donor yang digunakan, maka semakin cerdas dan banyak kemampuan yang dapat dilakukan oleh para robot maskot tersebut. Ayah tidak menemukan ide menggunakan manusia sebagai sumber kecerdasan para robotnya adalah hal yang tabu. Apakah artinya mengorbankan beberapa orang demi menyenangkan semua pengunjung? Ayah dan Bel menemui sang pemilik Mokoi World dan mengutarakan solusi mereka. Sang pemilik yang awalnya terkejut dengan usulan ayah, dapat dengan mudah dibujuk oleh Bel. Ia menjanjikan kegembiraan para pengunjung dan keuntungan yang diperoleh Mokoi World akan berlimpah ruah. Sang pemilik akan menjadi orang terkaya di dunia dan Mokoi World akan menjadi pusat hiburan nomor 1 di dunia. Kata-kata Bel yang semanis madu membuat sang pemilik mudah diyakinkan. Sama halnya, ia dengan mudah meyakinkan ayah. Bel memang pembicara yang handal, ucap pria yang menggunakan jubah lab. Untuk mendapatkan para donor, sang pemilik memperkerjakan beberapa orang karyawan di workshop ayah. Sesuai usul Bel, mereka merekrut orang-orang yang tidak akan dicari, terutama para penjahat kambuhan. Setiap beberapa hari, salah satu dari mereka akan menghilang dengan alasan berhenti bekerja. Ayah dan Bel menggunakan orang-orang ini sebagai bahan percobaan untuk dicangkokkan kecerdasannya ke dalam robot maskot. Setelah mengalami kegagalan berkali-kali dan membuang banyak donor yang gagal, akhirnya ayah dan Bel berhasil membuat robot maskot Moko yang pertama. Bel menyebut robot dengan kecerdasan yang ditanamkan seperti ini sebagai golem, dan mereka menguji coba robot ini di Mokoi World dan hasilnya luar biasa sukses. Semua pengunjung sangat gembira dengan kelincahan maskot Mokoi yang dapat menari, melompat, melakukan akrobat, dan bermain bersama para pengunjung. Sang pemilik Mokoi World dengan gembira memerintahkan ayah untuk membuat semua karakter dan maskot Mokoi World sepenuhnya dengan robot. Ayah dengan bantuan Bel segera membangun semua robot di Mokoi World tersebut. Setelah proyek ini selesai, Belphegor mengucapkan selamat tinggal ke ayah sambil membawa buku desain maskot tersebut. Setelah beberapa waktu, ayah menemukan kejanggalan pada robot buatannya. Mereka mulai melakukan kenakalan-kenakalan kepada para pengunjung. Dari hal-hal kecil, seperti meledek para pengunjung, menjegal kaki pengunjung yang lengah, sampai meningkat ke hal-hal yang lebih berbahaya. Para robot ini selalu mematuhi perintah ayah, namun jika ayah tidak ada di dekat mereka, mereka kembali melakukan aneka perbuatan yang berbahaya. Pemilik Mokoi World yang akhirnya putus asa memerintahkan ayah untuk memusnahkan para robot ini, namun ayah menolak. Karena ini adalah mahakarya buatan ayah, dan ia yakin dapat memperbaikinya. Pada suatu hari, pemilik menutup cabang Mokoi World tersebut, dan meliburkan semua karyawan.
Ia ternyata diam-diam mengundang sekelompok tentara bayaran dan penyihir untuk menundukkan para robot buatan ayah. Ayah mencoba membujuk pemilik perusahaan untuk memberikan ayah waktu untuk memperbaiki robot-robotnya. Namun pemilik perusahaan menolak. Ayah yang murka dengan keputusan sang pemilik, memerintahkan para robot maskotnya menyerang para tentara dan penyihir tersebut. Ternyata, para robot maskot memiliki bakat yang lebih hebat daripada menghibur para pengunjung. Mereka jauh lebih ahli dalam berperang. Sambil mengeluarkan suara tawa yang mengerikan, para robot melompat dengan lincah di udara dan menyerang para tentara dan penyihir. Tubuh mereka nyaris kebal akan serangan magis dari para penyihir dan tembakan senjata api dari para tentara bayaran. Sedangkan pukulan dan tendangan mereka dengan mudah melumpuhkan lawan-lawan mereka. Para penyihir dan tentara bayaran dalam waktu singkat sudah dalam kondisi yang sangat terdesak. Di saat yang kritis ini, pemimpin para penyihir menjatuhkan sebuah meteor berukuran cukup besar ke tengah-tengah Mokoi World, yang mengakibatkan ledakan yang disusul kebakaran hebat. Tidak ada yang selamat dalam pertempuran tersebut, dan tubuh ayahku tidak pernah ditemukan. Para pemilik cabang Mokoi World yang lain menutupi kasus ini dengan mengatakan bahwa tempat ini hancur karena gempa bumi dan kebakaran hebat. Tidak ada yang berani membangun ulang lokasi ini. Pria itu berkata, "Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana aku yang saat itu masih kecil dapat mengetahui hal ini?" Aku dapat mengetahui detail cerita karena Bell datang mengunjungiku tahun lalu. Bell mengatakan ia berhasil menyelamatkan roh ayah. Namun ayah membutuhkan tubuh baru untuk dihuni. Bell juga menceritakan tentang stok robot buatan ayah yang disimpan di sini. Belphegor yang sekarang menyebut dirinya sebagai salah satu talon dari Claw membawaku ke sini dan menunjukkan stok robot buatan ayah. Ia juga menyerahkan buku skema terakhir dari para robot ini karena menurutnya, aku sebagai pewaris tunggal ayah adalah satu-satunya orang yang pantas melanjutkan karya hebat ini. Aku sudah menyempurnakan desain buatan ayah, dan aku sudah menciptakan robot-robot baru. Ia menepuk pundak robot Lambda di sebelahnya dengan bangga. Robot itu maju satu langkah, dan membuka tubuhnya secara otomatis. Jessica dan Susie berteriak kencang dengan histeris, sedangkan Rudy, Jeff dan Timmy terdiam tercekat dengan mata terbuka lebar. Di dalam dada robot itu terlihat kepala dan tubuh Andrew. Matanya tidak fokus memandang para teman-temannya, namun wajahnya menunjukkan ekspresi sedih dan penderitaan yang luar biasa. Kepalanya banyak ditembus kabel yang terhubung ke tubuh robot tersebut. Sedangkan tampak beberapa selang masuk ke leher dan tubuh Andrew. Berbagai cairan berwarna aneh tampak mengalir di selang-selang itu dan memasuki tubuh Andrew. Tubuh Andrew juga ditunjang oleh pipa-pipa logam yang disekrup langsung ke badannya, yang berfungsi untuk menahan Andrew agar tetap berada di posisi tegak. Dengan begitu banyak benda yang memodifikasi tubuhnya, tampak jelas bahwa memisahkan Andrew dengan tubuh robot tersebut sudah pasti akan membunuhnya. Kawan-kawan Andrew sangat terkejut dan sedih melihat penderitaan di wajahnya. Mereka pun mulai menyadari bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama. Tubuh robot kembali menutup rapat, menyembunyikan pemandangan mengerikan mengenai nasib kawan mereka yang malang. Sang pria yang menggunakan jubah lab berkata, "Luar biasa bukan? Aku sudah menyempurnakan desain robot buatan ayahku. Sekarang robot ini jauh lebih kuat daripada robot-robot generasi pertama." Ia menunjuk kepada kelompok robot pertama yang menangkap mereka. Lalu ia menambahkan,
Kalian beruntung karena kalian akan menghuni tubuh-tubuh robot yang modern, seperti kawan kalian Andrew. Ia memerintahkan sekelompok robot yang menangkap mereka. Ambil salah satu pria dan bawa ke ruang laboratorium, sambil menekan tombol yang membuka pintu sel. Lalu dengan senyum yang dingin dan bengis, ia berkata kepada Jessica dan Susie, "Kalian para gadis tidak perlu mengalami nasib yang sama dengan teman-teman kalian. Aku butuh asisten dan teman di taman bermain yang kosong ini." Ia tertawa dengan keras mendengar usulnya sendiri. Tampak bahwa pria ini tidak hanya sadis, kejam dan tidak bermoral, namun ia juga tidak sepenuhnya waras. Kelima pemuda itu mundur ke dalam ujung sel. Jeff, Timmy dan Rudy melindungi Susie dan Jessica dengan tubuh mereka. Mereka sudah siap mengeluarkan linggis yang mereka sembunyikan di dalam jaket. Namun, apakah senjata ini dapat melukai lawan mereka yang merupakan sekumpulan robot yang lebih kuat daripada manusia? Para robot mulai berjalan dengan kaku mendekati mereka. Rupanya setelah disimpan dalam waktu puluhan tahun di ruangan bawah tanah, membuat tubuh mereka berkarat dan sepertinya sang pria tersebut tidak melakukan perbaikan terhadap mereka. Ia hanya memasukkan korban-korban pertamanya ke tubuh mereka dan menjadikan mereka alat untuk menangkap korban yang baru. Ia juga menyetel tubuh mereka agar hanya aktif di malam hari, agar lebih mudah menyergap para pemburu boneka Moko yang lengah atau sedang tertidur. Sedangkan di siang hari, mereka berpura-pura menjadi robot maskot rusak yang tidak aktif, yang banyak bertebaran di Mokoi World terbengkalai tersebut. Peringatan Timmy untuk tidak menyentuh mereka membuat para pemuda lolos dari sergapan mereka di siang hari. Sementara itu, para robot berjalan semakin mendekat ke ruangan sel. Tiba-tiba sang robot koboi singa Lambda yang berisi Andrew melompat dan menyerang para robot dari belakang. Ia berhasil mematahkan leher robot terdekat dan melumpuhkannya. "Mustahil," kata pria berbaju lap, "bagaimana bisa kamu masih memiliki kemampuan untuk melawan perintahku?" Ia memerintahkan kepada para robot yang lain, "Tangkap dia. Kita harus memeriksa dan memodifikasinya." Para robot berbalik dan mulai menyerang robot Andrew, namun ia lebih besar dan dapat menghalau serangan mereka. Di tengah kekacauan ini, sang pria lupa menutup kembali pintu sel. Ia sudah mundur ke sudut ruangan, sambil mengawasi pertempuran yang sedang berlangsung dengan sengit. Jeff yang melihat kesempatan ini langsung berbisik kepada kawan-kawannya, "Cepat kita lari." Mereka berlima segera lari dari sel tersebut. Susie dan Jessica tampak masih terguncang. Namun Timmy dan Rudy menarik tangan mereka dan Jeff memimpin di depan, sambil mengayunkan linggis yang ia bawa. Sang pria berbaju lap tidak berani mendekat dan membiarkan mereka berlima lari. Sementara robot Andrew yang mengamuk melemparkan salah satu robot ke mesin yang ada di sekeliling ruangan. Terjadi sengatan listrik dan api mulai menyala dan membakar isi ruangan tersebut. Sang pria berbaju lab akhirnya memutuskan bahwa tempat itu terlalu berbahaya untuk dirinya. Ia membalikan badan dan berlari keluar dari pintu yang berbeda dengan yang digunakan para pemuda untuk melarikan diri. Sementara para robot masih bertarung dengan sengit di ruangan yang terbakar itu. Mesin-mesin dan robot tidak aktif yang berjajar di pinggir ruangan juga mulai terbakar. Terdengar suara dentuman keras dari ruangan tersebut. Kelima pemuda tersebut berlari di lorong-lorong bawah tanah yang diterangi cahaya lampu darurat yang temaram. Timmy yang paling paham mengenai seluk-beluk taman hiburan, kini memandu mereka sambil terus memegang tangan Susie. Sementara Rudy tidak jauh di belakang, mereka bersama Jessica dan Jeff berjaga di paling belakang.
Timmy memilih rute yang sangat berbeda dari arah kedatangan mereka, karena berusaha melarikan diri melalui rumah hantu sangatlah berbahaya. Lagi pula tempat itu berada di tengah-tengah taman hiburan Mokoi World ini. Robot-robot tua itu tidaklah terlalu cepat, namun lambat laun. Timmy dan kawan-kawan akan lelah, sedangkan para robot memiliki energi yang nyaris tidak terbatas. Seingat Timmy, terowongan bawah tanah seperti ini dapat menuju berbagai area di Mokoi World. Salah satunya bahkan dapat menuju area di luar Mokoi World, sehingga para pekerja, persediaan barang, dan tamu istimewa dapat masuk ke Mokoi World tanpa melalui pintu utama. Mereka terus berjalan dengan cepat, dan mereka merasakan terowongan yang mereka telusuri semakin menanjak. Timmy dengan berhati-hati memandu mereka sampai tiba-tiba terlihat cahaya temaram di ujung lorong. Timmy mengintip, terlihat sebuah area yang cukup luas yang diterangi cahaya bulan. Angin bertiup dan membawa aroma laut yang segar. Rupanya mereka berada di sisi Mokoi World yang berbatasan dengan tebing-tebing tinggi di tepi laut. Selama mereka disekap dan melarikan diri, malam telah tiba. Tampak sebuah helipat dan beberapa bangunan yang menyerupai gudang. Nampaknya wilayah Mokoi World ini tidak mengalami banyak kerusakan akibat pertempuran di tengah-tengah Mokoi World pada puluhan tahun yang lalu. Timmy sekarang mulai bingung, bagaimana mereka dapat melarikan diri dari tempat ini. Mereka berada di sisi Mokoi World yang berlawanan dengan arah mereka masuk. Di ujung tempat ini hanya ada tebing-tebing curam yang berbatasan dengan laut. Namun diam di tempat tidak akan menolong mereka. Mungkin ada jalan turun dan semacam dermaga kecil dengan kapal yang masih utuh di bawah tebing ini, pikir Timmy. Harapan yang hampir mustahil. Namun mereka tidak memiliki banyak pilihan. Timmy berbisik kepada kawan-kawannya, usahakan berjalan di bawah naungan bayangan dan bangunan. Perlahan Timmy keluar dari lorong tersebut sambil memegang tangan Susie. Mereka berjalan dengan hati-hati menyelusuri area tersebut. Di belakang mereka Jessica, Jeff dan Rudy mengikuti dengan hati-hati. Helipat itu tampak sepi dan senyap, hanya angin malam yang terdengar memburu di telinga mereka. Mereka semua mengendap di bawah naungan gudang kecil yang berada di sisi helipat yang luas tersebut. Akhirnya mereka berada lebih dari separuh jalan, dan mulai mendekati sisi yang berdekatan dengan tebing laut. Timmy berharap dapat menemukan tangga atau jalan turun di sisi tebing. Jessica yang sekarang dapat merasakan udara laut yang segar merasakan kelegaan di dalam dirinya. Tanpa sadar ia melangkah di bawah sinar bulan temaram, memejamkan mata dan menghirup udara dalam-dalam. Tiba-tiba, sebuah potongan besi melesat cepat di udara dan mengenai punggung Jessica. Tanpa bersuara, Jessica langsung jatuh tersungkur di lantai dan tidak bergerak. Rudy segera lari menghampiri dan memegang Jessica. Timmy membalikkan badan dan melihat beberapa maskot Mokoi World keluar dari lubang lorong yang baru saja mereka tinggalkan, dan beberapa nampak berjalan dari area tengah Mokoi World, mendaki sebuah jalan landai menuju tebing tersebut. Jeff berteriak kepada Timmy, "Lari, aku akan menjaga mereka." Ia berdiri di samping Rudy yang berusaha menyadarkan Jessica dengan sebuah potongan besi menancap dalam di punggungnya. Timmy dengan berat hati membalikkan badan dan menarik Susie yang sedang menangis histeris. Ia setidaknya harus menyelamatkan Susie, pikir Timmy dengan sedih. Mereka berdua berlari kencang menuju pinggir tebing. Namun ketika Timmy dan Susie tiba di pinggir tebing, tidak ada jalan ataupun tangga menurun ke bawah. Hanya lautan gelap dengan ombak malam yang memecah di bebatuan karang.
Terdengar suara tawa di belakang mereka. Timmy dan Susie membalikkan badan dan melihat seorang pria tinggi, berpakaian serba hitam berdiri di tengah-tengah lipat. Pria itu membungkukkan badan dengan anggun ke arah Timmy dan Susie. Pria itu berkata, "Maaf, aku menyingkirkan salah satu mainan barumu. Aku sudah lama tidak berolahraga." Dan saat melihat gadis itu berjalan dengan tenang di bawah sinar bulan, aku tidak dapat menahan diri. Ia tertawa dengan keras. "Tidak apa-apa Tuan Bell, masih banyak yang akan datang kemari dengan sukarela," jawab sang pria berbaju lab yang keluar dari pintu lorong diikuti dua maskot Mokoi. Selalu ada orang yang serakah dan bodoh di dunia ini. Mungkin kelompok berikutnya akan membawa perempuan yang lebih cantik. Pria itu pun ikut tertawa. Timmy memandang ke arah di mana Jeff terakhir terlihat. Namun tempat itu sudah dikerumuni oleh beberapa maskot dan makhluk-makhluk yang menyerupai monster. Sementara kedua pria itu mendekati Timmy dan Susie. Mendadak terdengar keributan di belakang mereka, dan beberapa maskot serta monster terlempar ke udara. Tampak sebuah maskot berbentuk singa yang mengamuk di tengah-tengah mereka. "Andrew," bisik Timmy. Tampak maskot yang berisi tubuh Andrew sudah mengalami penderitaan berat. Tubuhnya hitam seperti hangus terbakar dan banyak goresan dan lubang di tubuhnya yang terbuat dari logam dan cairan hitam keluar dari lubang-lubang tersebut. Sebuah matanya pun tampak pucat, namun tidak menghentikan keganasan robot ini. Sang pria berbaju hitam berkata, "Luar biasa buatanmu Arnold, kau memang seorang ilmuwan yang lebih hebat daripada ayahmu Ronald." Sang pria berjubah lab yang ternyata bernama Arnold menjawab, "Aku hanya mengikuti petunjukmu Tuan Bell dan mengikuti catatan ayah dan membuat sedikit modifikasi. Jangan merendah, ayahmu pasti memujimu saat ia kembali bersama kita," ucap Bell. "Sayang, aku hanya berhasil menyelamatkan roh ayahmu ketika ledakan terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kalian ayah dan anak akan menjadi aset yang berharga untuk Claw." Sementara itu robot Andrew, walaupun menderita luka serius dari serangan robot-robot lainnya dan para monster Claw, masih terus melakukan perlawanan dengan sengit. Bell berkata, "Maaf Arnold, aku harus merusak satu lagi mainanmu. Aset kita di dunia ini sangat terbatas." Ia mengangkat tangannya, dan sebuah potongan logam hitam menyerupai tombak muncul di tangannya. Ia melemparkan tombak itu yang meluncur dengan cepat, dan menembus tubuh beberapa monster dan Andrew. Tubuh robot Andrew masih bergerak, namun Bell berulang kali melemparkan tombak hitam itu sampai tubuh robot Andrew dipenuhi tombak hitam, dan ia berhenti bergerak. Bell dan Arnold membalikkan badan, menghadap ke arah Timmy dan Susie. "Sekarang apa yang hendak kalian lakukan?" tanya Bell sambil menyeringai kejam. Susie menangis sambil gemetar hebat. Timmy mengingat wajah Andrew yang tampak sangat menderita di dalam robot maskot tersebut. Ia membulatkan tekad, memeluk Susie dan melompat dari jurang. Buat Timmy, mati bersama lebih baik daripada menemui nasib yang sama dengan Andrew. Di atas tebing, Bell dan Arnold melihat ke bawah, namun di lautan yang hitam hanya tampak pumbak yang memecah di karang. Bell berkata, "Sayang sekali, namun setidaknya kita tidak meninggalkan saksi." Kedua pria itu meninggalkan sisi tebing sambil mengobrol dengan santai. Susie merasa dirinya tenggelam di air yang dingin. Ia merasa ada tangan yang kuat menariknya, namun ia tidak sadarkan diri. Susie tersadar dengan tubuh yang nyeri dan tenggorokan yang sangat kering. Ia berkata, "Air?" dengan suara parau. Sebuah sedotan menempel di bibir Susie dan ia meminumnya dengan haus.
Terasa minuman ini sangat menyegarkan dan membuatnya lebih bertenaga. Susi membuka kedua matanya dan menatap seorang pria berbaju dokter dan beberapa perempuan yang memakai pakaian perawat. Sang pria berkata, "Perlahan-lahan Nona, Anda sudah tidak sadar berhari-hari, janganlah bergerak terlalu cepat." Sang pria berkata dengan lembut. Susi mengingat-ingat tentang kejadian terakhir. Ia ingat Timmy memeluknya dengan erat sambil melompat dari tebing. "Timmy, di mana dia?" tanya Susi dengan pelan. "Kawanmu baik-baik saja. Kalian beruntung ada sebuah kapal yacht yang menemukan kalian di tengah lautan pada pagi hari. Kawanmu berenang semalaman sambil terus memelukmu di dadanya. Ia berada di kamar sebelah dan sedang diperiksa oleh dokter. Ia akan dapat segera menengokmu." Susi merasa tenang mendengar Timmy baik-baik saja. Namun ia sedih mengingat Andrew dan Jessica. Sang suster memasukkan cairan ke dalam selang infus Susi, dan ia tidur kembali. Di tengah malam yang gelap, rumah sakit tampak sunyi. Hanya beberapa perawat yang berjaga, dan mereka tidak mendengar apa-apa. Di dua ruangan yang terletak di ujung rumah sakit, terletak kamar Susi dan Timmy yang sedang menjalani perawatan intensif. Tampak mereka berdua tidak sadar dikelilingi berbagai alat medis. Para perawat di ruang jaga tidak mendengar pintu terbuka dengan pelan, dan ada suara mendesis yang nyaris tidak terdengar. Para perawat tampak mengantuk dan tertidur di meja mereka. Sementara itu dua buah bayangan besar muncul diiringi sesosok manusia berjubah hitam. "Luar biasa karya buatan Arnold," ucap Belle dalam hati. Ia bahkan sudah menambahkan fitur kamuflase kepada kedua robot terbaru ini. Mereka dapat menyamar dan menyesuaikan dengan latar belakang. Tidak sehebat ilmu magis, namun tetap sebuah pencapaian yang luar biasa. Belle dan kedua robot tersebut berjalan dan berhenti di depan kamar Susi dan Timmy. Banyak mesin di dalam ruangan Timmy, dan tubuh Timmy tampak ditutup oleh banyak perban. Sepertinya Timmy masih dapat bertahan hidup karena bantuan dari mesin-mesin tersebut. Sedangkan di ruangan sebelah, tampak Susi tertidur dengan nyenyak. Sebuah selang infus menempel di tangannya dan ia bernafas dengan teratur. Setelah menimbang beberapa saat, Belle memutuskan untuk masuk ke ruangan Susi. Susi tidak terbangun saat Belle memasuki ruangannya. Nampaknya dokter memberikan dia sesuatu yang membantu Susi agar dapat beristirahat dengan baik supaya ia cepat pulih. Belle berkata, "Kalian berdua selamat, namun tidak ada yang dapat melarikan diri dari Claw. Sekarang kalian akan beristirahat selamanya dan diantar oleh tangan kawan kalian sendiri." Ia memberi isyarat, dan salah satu dari kedua robot itu maju, mengangkat tangannya, siap menurunkan cakarnya yang terbuat dari logam tajam. "Sekarang sudah di luar jam membesuk pasien," sebuah suara menegur mereka pelan. Belle membalikan badan dengan cepat. Ia melihat dokter berdiri dengan tenang di depan pintu. Ia memerintahkan robot yang berada di depan Susi untuk segera menghantam Susi dan robot yang di sampingnya untuk menyerang dokter. Namun ketika ia melihat keranjang pasien, Susi sudah menancapkan sebuah katana di tubuh sang robot lalu membelahnya dengan cepat. Sedangkan robot yang menyerang dokter menemukan dirinya tertangkap dalam pelukan Gavin. Sekuat apapun robot itu meronta, ia tidak dapat lolos. Gavin menarik nafas dan menekan lebih keras, dan robot tersebut remuk dalam pelukannya. Belle mengumpat dengan keras lalu menghilang dari tempat itu. "Beruntung kita sudah menyembunyikan sepasang anak muda itu di markas kita dan memasang umpan,"
Mereka bahkan tidak tahu bahwa Timmy diketemukan dalam kondisi sadar dan sudah menginformasikan agen lokal kita, ucap dokter. Namun mereka sudah mengetahui keberadaan kita, Dok, ucap Akari sambil menyimpan kembali katananya. Oleh karena itu kita harus segera melanjutkan ke tahap selanjutnya, ucap dokter. Akari dan Gavin mengangguk setuju. Akari keluar dari ruangan tersebut, sementara Gavin membuka kedua robot tersebut. Tampak tubuh Rudy dan Jeff di dalam masing-masing robot. Sesuai dugaan para agen Citadel, melumpuhkan kedua robot sudah pasti akan membunuh manusia yang dijadikan sumber energinya. Dokter dan Gavin membacakan mantra dan sebuah bola cahaya keluar dari tubuh Jeff dan Rudy dan menghilang di udara. Profesor berkata, kita akan mengembalikan tubuh mereka dan semua korban lainnya setelah kaos ini selesai. Sementara itu, kita mengirimkan tubuh-tubuh robot ini ke Artificer. Ia akan dapat membuat sesuatu yang lebih manusiawi dan bermanfaat dengan teknologi ini. Gavin mengangguk setuju. Dalam pertempuran mereka dengan Klaw, pihak Citadel harus menggunakan kesempatan dan alat apapun untuk melawan musuh mereka yang juga terus berkembang. Beberapa agen lapangan dari Citadel datang dan dengan berhati-hati membawa tubuh kedua robot tersebut, sementara yang lainnya menyadarkan para perawat. Tidak ada yang tahu tentang pertempuran singkat di ruangan itu kecuali para agen Citadel dan Klaw. Di pagi itu, tampak sekelompok pemuda memasuki Mokoi World yang terbengkalai, sambil mengobrol dan bercanda dengan ramai. Sepertinya mereka juga membaca iklan tentang boneka Mokoi, dan hendak mencari boneka Mokoi edisi pertama yang dicari oleh kolektor dalam iklan yang pernah ditemukan oleh Jeff dan kawan-kawannya. Arnold mengawasi keenam anak muda yang sedang memasuki wilayah perburuannya. Seperti kelompok Jeff, mereka datang berenam. 4 pemuda yang kelihatan gagah dan sehat, serta 2 orang gadis belia yang terlihat cantik dan eksotik. Penampilan mereka tidak menyerupai Jeff dan kawan-kawannya. Mereka sepertinya datang dari tempat lain. Mungkin turis, pikir Arnold. Ia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan latar belakang mereka, asalkan ia mendapatkan bahan baku untuk percobaan dan beberapa orang gadis untuk menemaninya. Ia tersenyum dengan kejam. Di manakah Tuan Bell? Ia semalam pergi dengan kedua robot terbarunya, namun ia belum juga kembali sampai sekarang. Sayang, dia harus melepaskan kesempatan untuk menyaksikan permainan ini. Keenam pemuda itu memasuki Mokoi World yang terbengkalai lebih dalam lagi. Berbeda dengan kelompok Jeff yang memeriksa semua wahana yang telah hancur, para pemuda ini lebih memilih untuk menjelajahi taman hiburan yang terbengkalai ini. Mereka nampaknya tidak waspada sama sekali, dan berdiskusi dengan ramai dan riang. Saat sekelompok pemuda ini tiba di tengah area Mokoi World, di sekeliling mereka muncul puluhan robot maskot dalam berbagai bentuk ditemani oleh para monster Klaw. Arnold berdiri di tengah mereka sambil berkata, menggunakan para monster Klaw sebagai otak dari para robot tidak memberikan hasil yang sebaik manusia. Namun mereka hadir dalam jumlah yang banyak. Sekarang aku dapat melanjutkan eksperimen dengan kalian untuk menghidupkan ayah kembali. Keenam pemuda itu berhenti bercanda, dan mereka berkumpul berdekatan. Sementara para robot dan monster Klaw membuat lingkaran besar yang padat. Semua sisi dikelilingi oleh mereka. Arnold ikut bergerak maju di belakang mereka. Ia merasa aman berada dalam lindungan para robotnya dan monster-monster Klaw. Sebentar lagi ia akan memperoleh bahan untuk percobaannya. Salah satu dari mereka mungkin bisa menjadi tubuh yang baru buat ayahnya. Tiba-tiba 5 orang dari 6 anak muda itu lari berpencar ke segala arah.
Arnold tersenyum melihat mereka tampak panik dan berusaha melarikan diri dari kepungan robot-robotnya. Namun ia menyadari dua orang di antaranya, seorang pemuda dan seorang gadis, berlari mendekati dirinya. Sedangkan seorang gadis yang tetap diam berdiri di tengah-tengah, berbicara dengan halus sambil menggerakkan kedua tangannya bagaikan sedang menari. Terbentuk tabir magis yang melindungi gadis itu dan area di sekelilingnya. Ia membaca mantra kedua dan sebuah lingkaran portal dimensi terbuka di depan dirinya. Cindy berkata melalui telepati, "Mereka sudah mengambil umpannya, Profesor. Anda dan segenap tim dapat datang melalui portal ini." Arnold panik. Jelas ada yang sangat salah dengan kelompok ini. Ia memerintahkan robot-robot di dekatnya untuk menembak gadis yang berada di tengah-tengah tabir magis. Sedangkan ia hendak menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun semua telah terlambat. Sambil berlari, Jet merubah dirinya menjadi wujud monster Ghoul. Meskipun ia sudah merubah diri menjadi wujud monster yang jauh lebih kuat, ia masih kesulitan mengimbangi lari Akari yang begitu cepat. Para robot di depan mereka melontarkan anak panah dari tangan mereka ke arah Cindy yang sedang berdiri di tengah, sedang mempertahankan tabir magis dan portal dimensi. Saat ini tabir itu masih bertahan, tapi Cindy jelas membutuhkan bantuan. Akari mengatupkan kedua tangannya, dan dari dalam tanah muncul banyak labang dan kaki 1000 berukuran raksasa yang segera menyerang para robot dan monster di depannya. Mereka berhenti menyerang Cindy dan berusaha melepaskan belitan para kelabang dan kaki 1000 raksasa. Akari mencabut katananya dan segera menyerang robot-robot di depannya. Gadis itu bergerak sangat cepat sehingga ia tampak samar. Robot dan monster berjatuhan di sekeliling Akari. Kulit mereka yang tebal dan tubuh yang terbuat dari logam tidak memberikan mereka perlindungan yang berarti dari sabetan katana Akari. Jet memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat tinggi di atas para robot dan mengejar Arnold yang sedang berusaha lari. Dengan mudah pemuda Ghoul ini meringkus Arnold. Sementara di 3 tempat yang berbeda, para robot dan monster hendak mengeroyok ketiga pemuda yang berlari mendekat. Namun tiba-tiba terdengar dentuman-dentuman keras, di mana seekor kobra hijau, harimau putih dan kera emas berukuran raksasa muncul di udara dan menjatuhkan diri di antara para robot dan monster. Ketiga makhluk ini segera mengamuk sedangkan Budi, Irfan dan Anton segera mengeluarkan senjata andalan mereka dan membantu kodam mereka melawan para robot. Mereka bertiga bertarung dengan segenap tenaga. Namun sedikit demi sedikit, ketiga jagoan muda ini mulai terdesak oleh musuh-musuh mereka. Namun dari portal muncul para agen Citadel, Profesor, Dr. Jevin, Jester Jack dan Smiley dengan cepat membaca situasi dan segera turun ke medan tempur. Priestess dan Sorceress muncul bersama Diana dan Nadia, bersama Cindy. Kelima perempuan ini membantu rekan-rekan mereka dengan melancarkan serangan dari jarak jauh. Jet membawa Arnold yang sudah terikat dengan erat, menjatuhkannya di dekat Cindy, lalu ia berlari kembali ke garis depan, membantu para agen yang masih bertempur dengan para monster. Sorceress terbang di angkasa dan ia berteriak kencang. Petir dan angin menyambar dan jatuh di medan tempur, mengenai para monster dan robot buatan Arnold. Beberapa batu meteor berukuran besar muncul di langit dan menyala, sehingga membuat langit tampak merah. Dengan menggunakan telepati, Priestess memerintahkan para agen untuk mundur dan ia kembali mendirikan kubah magis mengelilingi mereka semua, dibantu oleh Diana, Cindy dan Nadia.
Para monster dan robot memukul dan mencakar kubah sihir tersebut, namun tidak mudah menembus pertahanan yang dibuat oleh priestess. Profesor dan Jack juga membacakan mantra dan membantu memperkuat kubah sihir yang menaungi para agen Citadel. Akhirnya meteor-meteor itu jatuh dengan sangat keras, melumatkan para robot dan monster yang berada di sekitar kubah. Kobaran api dan gempa yang menghancurkan Mokoi World puluhan tahun yang lalu kembali datang dengan intensitas yang berkali-kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Di sekeliling para agen lubang-lubang berukuran sangat besar dan dalam muncul akibat hantaman meteor yang sangat besar dan panas. Jika para agen tidak ada di dalam kubah sihir, mereka akan hangus terbakar. Sorceress yang masih terbang tinggi di atas para agen melihat hampir semua musuh mereka musnah di bawah hujan meteor tersebut. Sisanya yang tidak terkena langsung dilumpuhkan oleh gelombang energi yang ditimbulkan akibat jatuhnya para meteor. Sorceress kembali membacakan mantra, menurunkan hujan salju yang segera mendinginkan area tersebut, dan para agen akhirnya dapat keluar dari tabir magis yang melindungi mereka dari serangan hujan meteor. Portal dimensi kembali terbuka dengan lebih lebar, dan semakin banyak agen lapangan yang melangkah keluar. Mereka memeriksa area tersebut, dan mengumpulkan jasad para korban percobaan Arnold, dan mengirimkan roh mereka ke angkasa. Mereka juga menangkap para monster yang masih hidup, dan mengumpulkan para robot maskot. Di beberapa ruangan bawah tanah, ditemukan juga robot-robot baru dalam kondisi tidak aktif, dan semua dibawa kembali melalui portal dimensi ke markas utama Citadel. Sementara para agen petarung menyisir tempat itu untuk menemukan monster atau agen Claw yang mungkin masih bersembunyi. Sayangnya kita tidak menemukan Belphegor di sini. Para agen Claw terutama talon mereka sangat cepat dalam melarikan diri, ucap Profesor. Namun kita menghentikan operasi mereka di tempat ini dan memusnahkan banyak monster milik mereka. Dan kita memiliki banyak oleh-oleh untuk Artificer di markas utama, termasuk makhluk ini, ucap Sorceress sambil menunjuk ke Arnold. Dokter yang bersikap lebih tenang mengatakan, ia di bawah pengaruh hipnotis Belphegor. Kita lihat apakah ia dapat dididik ulang oleh Artificer dan menjadi aset berharga untuk kita, atau ia hanya menjadi penghuni tetap di pulau kita. Yang pasti, kita tidak dapat melepaskannya kembali. Dia terlalu berharga bagi Claw, dan mereka memilih untuk membungkamnya daripada jatuh ke pihak lain. Mereka memperhatikan para anak buah mereka yang sedang sibuk bekerja. Ketiga pemuda dan kodam mereka menghancurkan fasilitas di bawah tanah, agar tidak lagi dapat digunakan oleh Claw. Akari memanggil serangga-serangga berukuran raksasa yang mengubur semua rerongsokan taman bermain. Gavin mengerahkan kekuatannya yang berhubungan dengan bumi, sehingga tempat itu dipenuhi oleh tanaman hijau yang tumbuh dengan sangat lebat. Saat para agen senior mengamati pekerjaan mereka, tampak Cindy dan Akari berjalan menuju para pemimpin mereka sambil membawa beberapa kantong besar, dan senyum yang lebar di wajah mereka. "Apa itu, Cindy?" tanya Profesor. Cindy membuka salah satu kantung yang ia bawa, dan mengeluarkan sebuah boneka maskot Mokoi berukuran besar. Sambil tersenyum gadis itu berkata, "Boneka Mokoi edisi pertama, Prof. Aku dan Akari menemukan cukup banyak boneka Mokoi dan karakter lainnya. Saat kami memeriksa tempat ini, mereka barang antik yang patut dikoleksi. Anda mau satu, Prof?" tanya Cindy dengan riang. Profesor hanya dapat menatap mereka dengan heran. Sementara priestess dan dokter tersenyum melihat ulah para murid mereka.